Nah, salah satunya masuk supaya memudahkan pengelasannya juga enak. Halo semuanya sobat bengkel, jumpa lagi dengan saya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan review untuk pekerjaan unit dump truck lagi. Sekalian saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sampai saat ini masih menanyakan tentang berapa jumlah bahan yang diperlukan setiap pembuatan baknya teman-teman ya. Jadi untuk bahan besinya itu yang diperlukan berapa batang, untuk platnya berapa lembar, nanti saya akan jelaskan. Untuk lebih jelasnya kita review dulu teman-teman kerjaan bak damnya teman-teman ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Ini di belakang saya sudah ada yang jadi. Yang dari video yang sebelumnya saya upload, saya masih merancang untuk rangka-rangkanya, untuk sasisnya teman-teman. Ini sudah ada yang jadi satu ya. Oke teman-teman, ini kita lihat ada 4 unit. Yang satu ini masih belum kita rakit untuk silinder damnya. Sasisnya ini di sebelahnya ini masih kita tunggu silinder damnya lagi. Nanti yang di sini saya jelaskan lebih mudah teman-teman. Jadi karena masih telanjang, belum kita kasih plat, nanti lebih kelihatan UNP berapa yang dipakai untuk setiap rangkanya. Sebenarnya sudah banyak di video saya yang lama. Ada yang cara membuat bak dump truck dari part 1 sampai part 10 itu saya sudah jelaskan semua untuk berapa besi bahannya. Tapi karena teman-teman mungkin masih belum paham, ada juga yang masih menanyakan itu, jadi saya akan review sekalian. Saya mau kasih tahu jumlah besi yang diperlukan. Kita lihat dulu teman-teman. Kalau yang sudah jadi ini kita belum pasang list besi kotak biasanya di sini teman-teman ya. Ada 2 biji belum kita pasang. Ini masih kita epoksi sementara. Ini sudah jadi sekitar 2 mingguan teman-teman, cuma mobilnya belum siap, jadi kita kerjakan yang lain dulu. Ini masih tetap memakai bantalan kayu teman-teman, 4 cm yang sudah jadi ini. Sama yang sebelah ini masih memakai bantalan kayu juga. Kalau yang dua yang ini teman-teman, ini sudah tidak memakai bantalan kayu lagi. Kita lihat di bawah ya, seperti itu teman-teman. Jadi sudah tidak memakai bantalan kayu lagi. Untuk silinder dam sudah terpasang semua teman-teman ya. Yang di sana juga sama itu yang masih pakai bantalan. Jadi untuk silinder damnya udah terpasang. Kalau jadi sudah tinggal naikkan. Ini sementara masih kita kunci-kunci platnya, belum di las, masih di tek-tek aja. Jadi di sini biasa saya menggunakan UNP 12 teman-teman untuk sasis dam. Untuk sasis rangkanya itu, rangka baknya juga UNP 12. Itu yang tiang di depan juga UNP 12 ini teman-teman. Yang di belakang ini juga UNP 12, tergantung permintaan. Biasanya ada yang minta pakai UNP 15 yang di sini teman-teman.
Kalau yang di belakang pakai UNP 15, yang bawah 15 itu perlunya satu batang teman-teman. Perlunya UNP 15 nya satu batang untuk di bawah ini sama tiang kiri kanan belakang. Tapi kalau enggak pakai UNP 15, kita pakai UNP 12, jadi total UNP 12 nya yang kita perlukan itu 6 batang dengan ukuran bak panjang 4 meter 25, tingginya 160. Terus UNP 10 itu kita gunakan di sini teman, yang di atas. UNP 10 kiri kanan sama yang di depan di atas itu sama ini yang palangan rangkanya ini, yang di bawah ini UNP 10 semua teman-teman. Jadi itu habisnya iya 4 batang teman-teman, karena yang sebelah ini kalau untuk di bawah ini kita pasang 8 biji, ini satu batang pas jadi 8, yang kanan juga satu batang jadi 8, jadi 2 batang. Terus yang di atas ini sama kiri kanan sama yang di depan itu potongan dari kiri kanan ini bisa dipakai untuk di depan atas, sama nanti untuk bantalan bawah depan. Jadi pas untuk UNP 10 nya itu habisnya 4 batang. Terus sama UNP 8 itu dengan ketinggian bak yang saya buat, jadi setiap rangka ini teman-teman kita pasang 8 biji. 8 biji itu menghabiskan UNP 2 batang, 1 jadi 4, jadi 2 batang, kiri kanan jadi 4 batang, 4 batang. Terus ditambah yang di depan ini teman-teman, yang di depan ini itu kita pasang 4, itu perlunya 1 batang lebih, jadi 5 batang. Ada lebihannya nanti untuk, nah ini juga pintunya ini kita gunakan 3 batang, sama ada lebihan dari yang rangka depan, berarti perlunya itu 9 batang semuanya teman-teman. Ini kita pakai rangka UNP 8 semua untuk pintunya. Jadi untuk UNP 8 habisnya 9 batang, UNP 10 4 batang, UNP 12 itu 6 batang. Kalau tiang belakang pakai UNP 15 berarti UNP 15 1 batang, UNP 12 5 batang. Itu aja teman-teman ya. Terus untuk plat itu saya gunakan rata-rata untuk plat lantai. Untuk plat lantai 4 mili itu habisnya 4 batang, ada sisa. Ya, ini kalau panjang bak 4 ini 430 yang ini teman-teman. Jadi untuk panjangnya plat itu kita habiskan tidak dipotong-potong teman-teman, cuma kita press, kita lipat supaya 4 milinya masih ada sisa naik ini kiri kanan, jadi dibagi. Jadi kita masangnya itu malang teman-teman ya. Yang di depan itu jadi 3 lembar, 1 2 sama yang paling depan, sama ini sisa sedikit. Jadi untuk plat itu kalau untuk 1 unit bak yang 4 mili itu kita perlukan 5 lembar, 4 lembar untuk lantai, masih nyisa yang 1 lembarnya untuk ini teman-teman. Nah untuk yang di samping ini kita press. Kalau teman-teman belum punya alat press, teman-teman bisa pakai UNP 12 atau UNP 10, jadi tinggal nambah aja jumlahnya untuk yang di samping sini. Kalau saya pakai kalau saya pakai untuk di samping rangka ini teman-teman, saya pakai untuk plat yang 4 mili yang ini sama ini teman-teman ya. Ini platnya 4 mili itu, jadi perlunya 5 lembar.
untuk satu bak. Terus untuk plat 3 mili teman-teman, itu perlunya 7 lembar dengan perhitungan 1 2 kiri kanan jadi 4. Untuk pintu 1,5, untuk yang di depan 1,5, 3, jadi 4 tambah 3, 7 lembar. Nanti ada potong-potongan kecil-kecil itu yang untuk menutup di atas teman-teman, yang di atas itu yang masih ada kekurangan, itu nanti diambilkan dari sisa-sisa potongannya ini teman-teman ya. Platnya nyisa, naruh sambungannya pas di antara rangka ini, terserah teman-teman mulai dari depan atau dari belakang mana yang pasnya. Jadi yang salah satu sudah dimepetkan, disambungnya dipas. Coba saya naik teman-teman ya. Sambungannya dipaskan di pas tiang teman-teman. Nah, salah satunya masuk supaya memudahkan pengelasannya juga enak. Nah ini nanti ada sisanya. Nah itu potongannya ini nanti bisa untuk taruh di atasnya ini teman-teman. Potongan-potongan yang dari itu kiri kanan, nanti ada sisa dari depan juga dari pintu, nanti ada potongannya, sisa-sisanya itu nanti untuk dipasang di atasnya. Jadi benar-benar ngepres teman-teman, dengan plat 3 mili 7 lembar, platnya 4 mili 5 lembar, plat 2 mili 1 lembar. Yang 2 mili untuk apa teman-teman? Yang 2 mili untuk dibikinin teman-teman ya. Untuk bikin list ini kita pakai 2 mili aja. Kalau yang saya buat itu jadinya pas 1 lembar 120, tinggal bagi 4 kita potong. Masih ada sisa sedikit, nanti sisa sedikit bisa dipasang untuk kanopi di depan teman-teman. Kalau nah itu untuk yang bolong itu bisa dipasang dari plat potongan yang ini. Jadi keperluannya itu yang bahan yang diperlukan. Terus kalau untuk plat 6 mili yang biasa saya pakai untuk double-double UNP teman-teman ya, seperti ini saya jelaskan. Untuk dobelan yang untuk bikin sasisnya ini kita pasang dobelan 6 mili seperti nanti untuk dudukan kaki katak ini kita pasang juga 6 mili. Nanti yang di tengah juga ada untuk dudukan bracketnya silinder dam itu kalau biasa saya buat 1 lembar plat 6 mili itu bisa jadi 6 unit bak teman-teman, dengan kita potong-potong untuk lapisan-lapisan di setiap UNP 12 atau UNP 10 yang untuk bantalan depan. Untuk bantalan depan bak teman-teman ya, saya lihatkan yang di sana. Yang di sini teman-teman ya, bantalannya ini teman-teman, ini bantalan UNP 10, cuma kita tetap lapis pakai plat 6 mili teman-teman, sama ini kiri kanan. Ini yang masih memakai bantalan kayu, jadi kita pakainya masih UNP 10. Tapi kalau sudah yang tidak pakai bantalan kayu, kita pakai bantalannya UNP 8, tetap lapisannya masih 6 mili supaya kuat teman-teman. Sama untuk di bracket silinder dam teman-teman yang biasa dibuat, yang dipasang untuk dudukan silinder dam, saya pakai plat 8 mili. Biasanya kalau 1 lembar itu ya jadinya banyak teman-teman,
awet kita beli 1 lembar bisa jadi 10 unit bak, mungkin bisa lebih. Kadang saya banyak dipakai untuk bracket bumper juga, pakai plat yang 8 mili, jadi banyak juga untuk bracket bumper. Terus untuk safety pengaman samping teman-teman, tergantung permintaan dari konsumen teman-teman ya. Saya pakai yang pipa gas 2 mili, yang pipa 2,5 in untuk keluarnya ya, sama yang pipa 2 in. Itu setiap satu baknya, pipa 2,5 innya itu 2 batang, pipa 2 innya 3 batang, jadi 5 batang teman-teman, sama elbow-lasnya ini sama teman-teman. Jadi di setiap ujung bak ini ada nyisa plat. Nah ini nanti dipotongi untuk nambah yang di atas. Ini kayaknya lumayan banyak habis karena ini tingginya 165. Biasanya satu sisa di depan tuh bisa jadi 2, ini nggak bisa jadi 2 teman-teman. Jadi ini benar-benar ngepres, mungkin bisa kurang sedikit lagi. Mungkin masih bisa kurang sedikit lagi. Yang pasti sudah jelas lah buat teman-teman. Jadi yang kemarin masih nanya untuk berapa bahan-bahan yang diperlukan, mudah-mudahan dengan video kali ini bisa membantu teman-teman yang masih mungkin ada teman-teman yang masih pengen merancang dengan mencicil beli bahannya. Nah, mungkin ada ya teman-teman yang mau praktek sendiri di rumahnya atau di bengkelnya. Jadi bahannya itu yang diperlukan. Kalau masalah harga, saya kira di setiap wilayah harganya mungkin beda-beda teman-teman ya. Seperti saya di Kalimantan dengan di Jawa atau di Sumatera atau di daerah timur Papua, pastinya harga setiap bahan itu berbeda. Jadi untuk menghitung berapa teman-teman mau menghasilkan dari 1 unit bak, teman-teman bisa hitung dari pengeluaran untuk beli bahan, dihabiskan berapa duitnya, untuk beli silinder, untuk setel, untuk semua. Teman-teman mau ambil keuntungan berapa persennya, itu tergantung teman-teman. Jadi untuk masalah harga itu tidak bisa jadi patokan dari satu tempat ke tempat lain itu sama. Saya yakin pasti berbeda. Kalimantan dengan di Jawa, saya yakin pasti murah di Jawa kalau untuk harga-harga besi. Nah, kalau kita di Kalimantan dengan di Papua itu pasti sudah beda lagi. Jadi di situ terserah teman-teman nanti mau mengambil keuntungannya itu berapa persen, berapa orang yang dikerjakan, berapa tenaga yang dipakai untuk 1 unit bak, berapa hari, berapa kawat lasnya juga harus dihitung untuk pengecetan. Jadi semua harus dihitung teman-teman ya. Nah nanti persentasenya ketemu, teman-teman mau ambil keuntungan berapa persen, nanti dapat hariannya berapa persen, berapa ratus ribu atau berapa juta. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam cerdas, kreatif, sukses.